subscribe, nyalakan notifikasi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dr. Mom. Di video kali ini aku mau review serial lengkap Momiklopedia by Dr. Meta Hanindita, spesialis anak. Ada 5 buku dan nanti aku akan review satu-satu. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan penulisnya. Penulis buku ini adalah Dr. Meta Hanindita, spesialis anak, dan beliau meraih gelar dokter spesialis anak serta konsultan di bidang nutrisi dan penyakit metabolik dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Dokter anak yang juga konselor laktasi ini mempunyai minat besar di bidang tulis-menulis dan public speaking. Buku Momiklopedia 78 Resep MPASI ini adalah buku kelima yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama dan merupakan bukunya yang ke-10. Buku serial Momiklopedia ini berisi banyak informasi dan panduan seputar merawat bayi dan juga batita. Selain itu, ada panduan lengkap tentang MPASI dan nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Buku ini cocok banget dimiliki oleh semua ibu, terutama ibu-ibu yang masih punya anak bayi maupun balita dan masih bingung mungkin karena masih awal atau pemula bagaimana cara merawat bayi yang benar, bagaimana cara memberikan MPASI dan nutrisi yang benar pada anak. Dan buku ini ditulis langsung oleh ahlinya, yaitu Dr. Meta Hanindita, spesialis anak, dan spesialis anaknya ini adalah konsultan nutrisi, sehingga informasi yang diberikan bukan informasi abal-abal dan bukan dari katanya-katanya, jadi langsung dari referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di part pertama ini aku akan membahas serial Momiklopedia yang berjudul Tanya Jawab tentang nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Pertama kita lihat dulu dari tampilannya ya, tampilan luarnya. Buku ini sampulnya berwarna pink. Seperti ini ya teman-teman. Untuk harganya, dulu aku beli di tahun 2019 seharga Rp63.000. Dulu aku beli di Gramedia. Selain di Gramedia, teman-teman juga bisa mendapatkan buku ini di berbagai macam online shop yang ada. Sekarang kita lihat tampilan dalamnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini untuk daftar isinya. Ada pengantar, kemudian bab 1 tentang 1000 hari pertama kehidupan, bab 2 tentang fase kehamilan, bab ketiga tentang fase menyusui, bab 4 fase MPASI, bab 5 fase 1 sampai 2 tahun, bab 6 pemantauan pertumbuhan, bagian yang ke-7 ada resep MPASI, daftar pustaka, dan tentang penulis. Untuk sistematika penulisan di buku ini berbeda dengan buku-buku yang lain, karena buku ini judulnya adalah Tanya Jawab, maka semua isi dari bukunya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan. Contohnya di halaman ini, kata pengantar diawali dengan pertanyaan yang sering diajukan, kemudian ada jawabannya. Dan seterusnya untuk di bab-bab selanjutnya. Pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Dan pertanyaan ini ditulis secara runtut dan sistematis ya teman-teman, jadi nggak akan terlalu loncat-loncat, jadi masih mudah dipahami. Oke, sekarang kita akan bahas garis besar isi dari tiap-tiap bab. Bab yang pertama tentang 1000 hari pertama kehidupan. Di bab ini intinya membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, mulai dari dalam kandungan seorang ibu. Kenapa hal itu penting?
dan apa fungsi dan kegunaannya. Di sini juga dijelaskan definisi dari istilah-istilah dasar yang sering kita dengar kayak malnutrisi, terus stunting. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana efek dari stunting, malnutrisi, dan bagaimana cara mencegahnya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah. All about 1000 hari pertama kehidupan anak sejak dalam kandungan. Untuk bab 2 yaitu fase kehamilan. Di sini menjelaskan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu hamil seputar nutrisi dalam fase kehamilannya ini. Jadi seperti bagaimana mengatur pola makan yang benar, terus suplemen-suplemen apa yang harus dimakan selama kehamilan, berat badan yang baik, naik berapa, suplemen atau vitamin itu bisa didapat dari makanan apa aja. Dan juga di sini dijelaskan seperti makanan-makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Lengkap seluruh pertanyaan yang sering kita dengar di sini, semuanya dijelaskan. Bagaimana menyiapkan makanan untuk ibu hamil. Bab selanjutnya tentang fase menyusui. Di sini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh ibu terkait menyusui, kayak apa itu ASI eksklusif. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang definisi dari istilah-istilah ya, kayak kolostrum, terus kayak hind milk, form milk. Nah, di sini juga tentang bagaimana cara kita tahu bayi lapar, menyusui yang benar, posisi menyusui yang benar seperti apa, perlekatan menyusui yang benar, tanda ASI cukup, all about menyusui di sini ya. Benar-benar lengkap semua pertanyaan yang pengen kita tahu. Di sini ada jawabannya. Makanan-makanan apa aja yang boleh dimakan selama ibu menyusui gitu kan. Terus all about menyusui, pokoknya di sini ada mastitis juga, cara meningkatkan ASI. Terus di sini juga ada bagaimana cara kita untuk manajemen ASI perah juga di sini ada ya. Nah nih, bagaimana cara penyimpanan ASI perahnya kalau misalkan ibu-ibu yang pumping. Nah di sini banyak sekali informasinya lengkap, menyimpan ASI perah. Nih, bagaimana kalau putingnya luka. Di bab selanjutnya ada pembahasan tentang MPASI. Di sini dijelaskan semua pertanyaan yang sering ditanyakan seputar MPASI, mulai dari definisinya, kapan diberikan, bagaimana cara menyiapkan MPASI yang benar, MPASI yang aman, adekuat, tepat, cara menyajikan MPASI, all about MPASI di sini. Lengkap ya teman-teman. Di sini nggak bisa dijelaskan satu-satu, pokoknya all about MPASI di sini. Kayak makanan apa sih yang boleh diberikan, apa yang nggak boleh diberikan untuk bayi. Boleh gak sih menu tunggal, terus ada BLW juga di sini. Bakal direkomendasikan. Selingan-selingannya ada jadwal makan juga. All about MPASI. Selanjutnya adalah tentang nutrisi pada anak usia 1 hingga 2 tahun. Nah, tentang menyusui usia 1 hingga 2 tahun, terus gimana menyapihnya, terus susu formula yang diberikan, makanan-makanan apa aja yang bagus untuk diberikan anak usia 1 hingga 2 tahun, nutrisi-nutrisi apa aja yang perlu, terus kalau anaknya susah makan tuh gimana. Nih.
Bab selanjutnya tentang pemantauan pertumbuhan. Isinya adalah mengajarkan ibu-ibu tentang bagaimana cara mengukur pertumbuhan yang baik dan benar. Cara untuk kita tahu anak kita itu pertumbuhannya udah bagus atau naudzubillahi min dzaliknya stunting. Nah, itu tuh di sini dijelaskan gimana sih cara mengukurnya. Mengukur berat badan gimana, mengukur tinggi badan gimana, terus gimana cara memplotkannya di tabel-tabelnya atau di kartu menuju sehatnya. Nah, di sini dijelaskan tentang pemantauan pertumbuhan anak. Nah, ini adalah bab terakhir dari buku ini. Isinya semuanya tentang resep MPASI. Di sini dikasih contoh resep-resep MPASI ya, mulai dari anak yang usianya 6 sampai 8 bulan nih. Karena di sini juga udah ada kayak kandungan nutrisinya ada apa aja, udah terukur langsung dari dokter spesialis anak. Nih, semuanya isinya tentang resep MPASI. Umur 6 sampai 8 ada, terus nanti banyak banget ya teman-teman, lengkap di sini. Terus umur 9 sampai 11 bulan kan udah beda ya, teksturnya udah lebih kasar. Nih, semuanya lengkap. Selesai. Untuk buku Dr. Meta ini menurut aku dengan harga 63.000 sangat worth it dibandingkan dengan ilmu yang ada di dalamnya. Karena ini tuh ilmunya sangat-sangat berguna banget dan bermanfaat banget, apalagi untuk anak itu kan investasi 1000 hari pertama kehidupan dan efeknya itu jangka panjang. Ibaratnya nutrisi itu sangat penting untuk perkembangan, pertumbuhan dan untuk stimulasi otak dan yang lain-lainnya. Jadi jangan sampai di 1000 hari pertama ini terlewat hal-hal yang penting. Biasanya di review-review sebelumnya aku nggak terlalu merekomendasikan untuk beli, tapi lebih ke memberikan pilihan ke teman-teman, terserah kayak mau beli apa enggak, cuman murni review. Tapi kalau untuk buku-buku yang Momiklopedia ini, jujur ya, review jujur, sebetulnya aku sangat-sangat merekomendasikan untuk beli karena ilmu yang ada di dalamnya itu sangat-sangat bermanfaat dan jarang ada buku yang seperti ini sebelum-sebelumnya. Kalaupun ada, mungkin yang nulis tuh bukan dokter spesialis anaknya langsung, konsultan nutrisinya langsung gitu. Mungkin kayak orang-orang yang mungkin bukan yang terlalu di bidangnya gitu. Jadi menurut aku ini sangat-sangat recommended untuk dibeli. Oke, video part 1 tentang buku Tanya Jawab tentang Nutrisi di 1000 Hari Pertama Kehidupan Anak selesai. Selanjutnya nanti kita akan review buku-buku selanjutnya di part kedua, 3, 4, dan 5. Ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi.